Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir studio dari Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dulu, masyaallah. Dan juga dari Bangka Belitung, tepuk tangan dong. Wah, jauh-jauh nih hari ini jamaah ya, yang hadir di studio nih, Masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan juga tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu sebuah video yang sempat viral ya. Ada oknum pendemo UU Pilkada melakukan aksi bakar bendera parpol. Ini dia tayangannya. Di kawasan Selipi, Jakarta Barat, sekelompok orang membakar bendera partai politik yang dipasang di flyover Selipi Kamis malam. Selain di busway, para pelaku juga membakar bendera di tengah jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Polisi lantas memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Petugas pun membersihkan lokasi dari sisa kebakaran. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, demo sih demo, tapi jangan sampai anarkis gitu juga. Iya, bakar-bakar. Coba kalau Sampai bakar-bakar, merusak alat-alat ini. ada mobil lewat, tiba-tiba tutupnya kurang rapat, kan bisa meledak mobilnya, bahaya. Membahayakan banget. Nah ini ya pelajaran banget buat kita. Kita boleh aja unjuk rasa, menyampaikan apa yang kita nggak suka. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai berbuat anarkis dan merugikan orang lain. Betul Ustadz ya? Karena gini, ketika seorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka jangan pernah kita berbuat kasar. Karena muslim itu adalah memberikan keselamatan. Orang akan selamat dari kejahatannya, dari perbuatannya, kejahatan dan tangannya. Artinya apa? Seorang yang mengaku muslim menjadi lambang buat agama kita, maka jangan pernah berbuat kasar. Menjadilah teladan. Kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan akhlak, sampaikanlah dengan kebaikan, sampaikanlah dalam bentuk dakwah. Masya Itu Allah, jauh lebih bagus bener. daripada berbuat anarkis. Ada caranya. Ini kan negara kita negara hukum. Negara hukum. Mungkin kebaikan itu bagus, tapi pada porsinya, pada tempatnya. Berlaku adil itu bagus, tapi berlaku adil pada tempatnya. Pada tempatnya. Jujur itu bagus, tapi pada tempatnya. Iya. Ibu namanya siapa ibu? Nama saya Apia, Ibu Afia dari Bangka Belitung ya, bener ya? dari Bangka Belitung. Masya Allah, tapi Kalau alhamdulillah. ibu masih muda, pasti mirip sama yang kecil ini. Anaknya kali. Anaknya kali. Anaknya. Anaknya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Boleh mic-nya saya minta Ibu. Makasih. Ya Allah, untung aja Masya Allah ya. Gimana? Buat teman-teman semuanya akhirnya DPR juga setuju dengan keputusan Ya, MK. jadi, Dan sama-sama jelas kita puas bersyukur semuanya. Kita berada di negara Pancasila yang luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak juga Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Semua orang nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang di rumah lagi nonton ya. Seorang mukmin ini pasti takut dengan apa yang disebut dengan yang namanya istidraj. Ada yang tahu istidraj Bu? Ada yang bingung. Bukan ada yang tahu, ada tapi malu, takut ya Bu ya, takut salah ngomongnya ini Masya Allah. Yang kebanyakan kita itu ya taunya istidraj itu hanya karena harta aja, betul apa betul? Tapi ternyata ya istidraj itu bukan cuma hanya harta aja. Tapi juga ada hal-hal lain yang bisa membuat kita istidraj. Apa sih selain itu? Ada yang namanya kekuasaan. Wah ini juga bahaya nih. Hari ini kita bahas ya. Mungkin buat teman-teman juga yang namanya kepala keluarga juga punya kekuasaan sebagai suami. Tema kita pagi hari ini adalah istidraj kekuasaan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat lagi ada sebuah berita lagi yang sempat viral juga. Ada WNI atau warga negara Indonesia disekap jaringan judi online di Kamboja. Nauzubillah, ini dia tayangannya. Jadi pengangguran setamat sekolah membuat MRN, seorang pemuda Medan, Sumatera Utara berusia 24 tahun, nekat mencari kerja ke Kamboja.
Lewat bantuan teman pamannya, MRN diterima sebagai pekerja di Kamboja. Di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, MRN dibawa 8 jam perjalanan darat menuju kota Poipet. Di sebuah hotel, MRN ditempatkan bersama sejumlah orang lainnya dari Indonesia. Di sanalah MRN dipekerjakan di sebuah perusahaan judi online. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kita kalau cari kerja carinya yang halal-halal aja. Yang buat kita makan, kasih ke istri, ke anak kita. Kalau bisa yang baik supaya jadi darahnya juga bagus semuanya. Amin. Akhlaknya juga jadi mulia. Tapi gini nih Bib nih, kita balik lagi ke tema. Pertanyaannya sebenarnya kan katanya ada yang namanya istidraj. Istidraj itu bukan cuma harta aja. Tapi ada yang namanya istidraj itu dalam bentuk kekuasaan. Nah itu mungkin bisa dikasih contoh Bib. Mohon izin, silakan. Fadhal. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Fadhal Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, guru kami Ustadz Syam, dan para jamaah semua yang ada di studio, dan juga para jamaah kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah nih. Gimana sih istidraj tentang kekuasaan? Yang pertama kita mau belajar dulu apa itu istidraj. Istidraj adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbentuk keistimewaan. Ya, keistimewaan ini bisa terjadi bagi para nabi. Bisa terjadi terhadap orang-orang soleh yang disebut karomah. Ataupun bisa juga Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang fasik yang disebut dengan istidraj. Kenapa kok dibilang orang fasik? Karena dia tidak sadar. Dia nggak tahu nih. Dia selama ini enak-enak aja. Nyari duit gampang, ya. Dapat kekuasaan mudah, ya. Tapi dia nggak sadar, dia lagi digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijerumuskan agar dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya ini yang disebut dengan bahayanya istidraj. Ketika seorang hamba melupakan sosok sang pencipta. Dia nggak sadar bahwa selama ini yang memberi makan dia adalah Allah. Yang memberi minum dia adalah Allah. Yang memberikan kekuasaan kepada dia adalah Allah. Dia lupa diri Bu. Dia lupa diri Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dia tenggelam. Mengatakan bahwa akulah ini. Semuanya aku. Yang bisa nyari makan ya aku. Yang bisa mendapatkan kekuasaan ya aku. Nah ini contoh orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin. Contoh yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Allah berikan berbagai macam kemuliaan, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau masih sholat sampai-sampai kakinya itu pecah-pecah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Afala akunu abdan syakuro. Boleh enggak aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Masya Allah. Jadi benar ada ya yang namanya istidraj kekuasaan ini ada ya Bibi ya. Betul. Nah ini Masya Allah. Makasih banyak Habib Abdullah. Karena dia enggak sadar. Gak sadar. Memberikan kekuasaan itu adalah Allah. Dan kekuasaan sifatnya sementara. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Abdullah. Masya Allah kita lanjut lagi buat jamaah Islamiddin dan dirahmati Allah. Jamaah. Zaman sekarang ini mau nyari kerja gampang apa susah? Susah, terutama laki-laki banyak banget yang nganggur. Pas giliran ada lowongan ternyata udah diambil. Siapa yang ngambil lowongan itu kemarin? Itu anaknya si A, itu pimpinan sini. Wah katanya nih dititipin anaknya di situ biar bisa kerja buat belajar. Nah ini apakah jangan-jangan nih ya yang istilahnya orang dalam atau titipan orang dalam ini juga golongan termasuk dari istidraj? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam mau izin dijawab, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Foto Ustadz Syam. Baik guru kami Habib Abdullah, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika Allah memberikan kita nasihat melalui firman-firmannya yang sangat mulia yang insya Allah memperbaiki tata kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah begitu saja. Tapi berbeda dengan ayat ini, ada dua perintah Allah yang mana Allah sendiri memuji perintahnya. Jadi seakan-akan Allah ini kalau seperti orang tua mengatakan begini, "Nak, kamu nanti ambil jurusan ini aja ya." Aduh, bagus banget kalau kamu ngambil jurusan ini. Nah, Allah berikan dua perintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Perintah pertama adalah memberikan amanah kepada ahlinya. Subhanallah. Jadi dalam Islam tidak mengenal memberikan pekerjaan, jabatan kepada keluarga kecuali keluarga itu adalah ahlinya. Contoh misalnya Nabi Daud alaihissalam, kerajaannya turun kepada siapa? Anaknya. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman memang ahlinya. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Ada nepotisme dalam Islam, misalnya Nabi Musa alaihissalam, waj'alli waziran min ahli. Jadikan ini Harun saudaraku sebagai pelanjutku ataupun temanku. Juru bicara. Juru bicaraku. Ada nepo dalam Islam, tapi ahlinya memang ahlinya. Kalau nggak ahli jangan dipaksain. Kalau ahlinya barulah masuk ke dalam tema kita, istidraj. Tidak memenuhi syarat, bukan ahlinya. Betul. Ini pasti menuju kehancuran. Masya Allah. Jadi umur juga sangat berpengaruh Ustaz Syam. Umur Karena berpengaruh. kedewasaan ini pastinya. Ini, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama Syam. sekali. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Coba sekarang saya mau minta tolong sama jamaah Islam itu indah ya. Oh ini ibu dari sini nih. Yang pakai kacamata boleh turun bantuin saya baca. Mana ibu turun sini ibu. Nah ibu turun sini ibu. Mohon izin. Mohon maaf. Punten ibu maaf. Minta kasih jalan. Iya sini bu. Boleh sini bu. Nah ini bu. Tolong bacain nih. Ada pertanyaan dari sosial media. Dari Fikri Aziz 30. Ini dia nih bu. Maaf bu. Baca gini aja nih bu nih. Nah ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Ustadz, Lapor. kayaknya istri saya istidrat. Nah. Ustadz karena dia selalu berlebihan dalam berbagai hal seperti bagaimana cara ngasih taunya. Soalnya dia galak banget Ustadz. Ya Allah. Ibu galak gak kalau ibu? Enggak lah. Enggak, masa sih bu? Ibu suka begitu. Yang mana suaminya? Bawa suaminya? Enggak. Enggak bawa. Coba sampaikan pada suami. Wahai suamiku. Meninggal Udah Ustadz. meninggal, ya Allah. Ngomongnya ke sini aja. Boy, ngomongnya ke sini aja bu. Wahai suamiku, coba ceritanya Kenapa seolah-olah. saya? Iya. Wahai suami. Wahai suami. Yang aja wahai suami. Wahai suami. Wahai para suami gitu. Wahai para suami coba. Buat yang di rumah. Wahai Hai para suami, Nah. baik-baiklah. baik-baiklah sama istri. Nah, ini Dan benar. saya, wahai para istri, muliakanlah suamimu. Masya Allah. Karena kalau suamimu sudah meninggal, engkau akan menjadi janda. Oh iya benar juga. Tapi benar nih ya, jadi suami juga harus baik, harus bisa melindungi istri. Jangan sampai istri kita terjerumus dalam istidraj. Nanti kita lanjut lagi buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Dengan ibu. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah istidraj
kekuasaan. Terima kasih banyak buat jamaah dari Kalimantan Tengah dan juga dari Bangka Belitung. Tepuk tangan dong yang sudah mampir ke studio Islam Itu Indah. Dan juga jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut lagi ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang warga kepung rumah yang diduga ajarkan aliran sesat. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Rekaman video saat puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat untuk mengajarkan aliran menyimpang di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Kedatangan puluhan warga ini usai melihat tayangan di akun sosial media YouTube terkait tata cara zikir yang dilakukan oleh kelompok itu hingga langsung mendatangi rumah yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan ajaran tersebut. Ini jadi gimana ceritanya ini? Ada yang tahu ceritanya di Makassar? Kalau ada yang seperti itu, tanai sesam. Biasa di situ. Aku cari-cari gitu, saya bilang mana ini kesesatan ini. Ya. Pertanyaanku saya, kenapa itu Islam Itu Indah selalu dapat video dari Makassar? Ya Masya Allah. Aja mau pakai siri-siri. Iya, bilang. Jangan bikin Makassar malu terus. Pak. Karena makwe, di tengah-tengah dari kongkat agar apapun yang dilakukan, pasti bisa menyebar orang. Oh iya Pak, tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong Pak. Kita kan bukan TV Kan lokal. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini Bahasa bos. Indonesia. Sama logat-logat nih. Inti. Tuh, itu ngomongnya enggak logo-logo. Intinya logat sekarang biasa aja. apapun di mana-mana ada kamera. Ada Jadi kamera. hati-hati orang harus Hati-hati. sesuai syariat. Tapi kita juga begini, kalau setiap ada tayangan, kita juga ada di sosial media, jangan sampai kita terpengaruh. Ada namanya tabayun. Tabayun dulu. Betul. Ya Allah. Belajar ki baik-baik di Islam Iya. Itu Indah, belajar tiap hari. Tapi kalau saya nanya sekarang takutnya nggak komprehensif. Coba duduk dulu, ya makasih banyak Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Takutnya ntar nggak komprehensif, saya panggil Habib Abdul aja Bib. Mau izin Bib sini Bib. Buat penengah ini ya kan, daripada ribut-ribut ini Masya Allah. Karena sesama orang Makassar pasti emosi nggak kayak gitu ya kan. Nah kita kan mau nanya lagi nih Bib nih. Siap, Bicara masalah tentang permasalahan yang berikutnya. Biasanya nauzubillah min zalik, orang yang sudah punya jabatan, berkuasa, tiba-tiba dapat banyak uang. Nah ini masih kurang puas. Bener apa bener Bu? Banyak gak sering dengar yang kata-kata korupsi? Sering Bu? Kesel gak kalau misalnya duit rakyat kita dikorupsi? Kesel kan? Nah ini Bib nih pertanyaannya nih, mohon izin Bib. Apakah mereka yang sudah melakukan korupsi ini termasuk ke dalam jebakan istidraj kekuasaan? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Baik, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, host kita Mas Fadli dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang perlu kita waspadai adalah ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan nikmat kepada kita. Karena kalau udah diberikan nikmat, ada tuntutan, ada tanggung jawab dari Allah. Apa tuntutan tersebut? Adalah agar kita bersyukur kepada Allah. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya teringat tentang ungkapan daripada Ibn Athaillah As-Sekandari. Beliau mengungkapkan, khif min wujudi ihsanihi ilaik wa wujudu isa'atika ma'ah. Takutlah ketika Allah Ta'ala telah berbuat kebaikan kepadamu. Dan kau selalu membuat kejahatan kepadanya. Allah udah buat baik buat kita. Udah dikasih kekuasaan ya. Begitu dikasih kekuasaan malah korupsi. Ini tidak bersyukur terhadap pemberiannya Allah. Allah Ta'ala memberikan kita kekuasaan agar kita dapat mengurus, mengabdikan diri terhadap para hamba-hambanya Allah. Tapi subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Pada para pejabat-pejabat kita ini bentar lagi ya. Banyak pejabat-pejabat yang bakal dilantik. Mudah-mudahan bisa memegang amanat dengan baik. Amin. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hal itu termasuk jebakan? Iya, segala sesuatu yang diberikan nikmat oleh Allah termasuk jebakan. Jangan kita berpuas diri dan jangan gampang kita untuk terlena. Karena apa? Karena istidraj itu adalah buah keterlenaan kita. Ya,
Kalau kata orang Palembang tadi bahasa Makassar ya. Bahasa Makassar tadi. Kalau bahasa Palembang cak dak tahu katanya. Oh. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Dia nggak pura-pura nggak tahu sama nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura nggak peduli padahal dia mestinya harus bertanggung jawab terhadap setiap pemberiannya Allah. Dan mereka lupa harta itu nggak dibawa mati. Betul. Setelah itu pertanggungjawaban semua dari apa yang dia dapat terus dilariin atau mungkin dibelanjain kemana kan gitu. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Abdullah. Jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Abdullah. Jamaah. Nah ini nih yang seru nih ya. Kalau selama ini kan saya kan banyak nanya sama jamaah. Atau jamaah mungkin bertanya sama kita gitu ya. Sama guru-guru kita. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk Ustadz bertanya. Ustadz Maulana bertanya. Kami jawab. Dia sendiri yang jawab Birin. Kami menjawab. Oh iya iya. Kami menjawab. Kami menjawab. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ibu bapak yang ngomong. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nah, coba. Kan mau ditanya ibu mau ditanya ibu takut lagi. Nah, ibu namanya, ibu berdiri, Ayo, ibu berdiri, berdiri bu. Dioper temennya. Dioper temennya. Udah, ayo nggak apa-apa yang dioper berdiri bu. Berdiri bu, ayo bu. Ya dioper lagi. Berdiri. Berdiri, ya Allah. Coba ibu lihat ke depan. Ah, Ya. Kalau ibu oper lagi saya kasih bapak-bapak. iya. Ibu namanya siapa ibu? Namanya ibu siapa? Bu, mic-nya di sini bu. Iya, iya. Ibu Nurniate Ibu Nurniati. Ibu Nurniati dari mana? dari Balangan. Dari Balangan. Balangan. Oh dari Balangan. Mana itu? Ya Kalimantan. Oh iya itu, saya juga tahu dari Kalimantan. Bu, saya mau nanya nih. Iya. Ibu pernah nggak ketipu? Pernah baru sekarang. Oh baru sekarang ketipu sama temen yang tadi ngasih mic. Bukannya. Baru semalam. Oh baru semalam. Baru semalam Ketipu apa bu? Ketipu apa bu? Waktu nih membuat jemaah jualan kirim duit 5 juta. Astagfirullah. Disaturakan orang di 5 juta. Allahu Akbar. Ah, Astagfirullahaladzim. Ada aja yang namanya musibah ya bu ya. Ada aja. Terima kasih banyak Ustaz. Tahu nggak bu? Jadi gimana Ustaz? Tahu nggak bu? Tahu nggak bu? Itu namanya istidraj kekuasaan juga. Oh iya. Coba jelasin dong, jelasin Ustaz ya silakan. Ketahuilah kepada semuanya. Nauzubillah semua nauzubillah. Pembelajaran buat kita sebagai seorang pemimpin yang diberi amanah. Ingat amanah itu Allah berikan kepada kita untuk mengurus hambanya Allah untuk mempermudah semua urusan. Betul tidak? Bukan menjadikan kekuasaan itu untuk menipu. Dalam hal ini untuk demi dirinya. Tapi sebenarnya kekuasaan itu untuk membantu sesama. Karena mewakilkan. 1, 2, 3. Mewakilkan. Makanya pemimpin itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang belakang. 1, 2, 3. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. 1, 2, 3. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Jamaah. Kalau di depan, jamaah. Kalau di depan namanya imam. Pemimpin juga itu. Imam. Kalau di belakang namanya amir. Yang memerintahkan, menyuruh. Sana, sana, sana. Kadang-kala pemimpin cuma di rumah tapi nih kasih nota dan pergi. Tapi kadang pemimpin itu berada di tengah-tengah. Ummatan wasatan, tengah-tengah untuk mengurus lebih mudah, memantau. Jadi itu penting dimanapun posisi kita. Cuma dalam hal ini ketahuilah ketika ada maaf pemimpin yang menipu orang di sekitarnya yang dipimpinnya. Ini nauzubillah summa nauzubillah menyebabkan terjadinya diharamkan untuk mencium baunya surga. Nauzubillah min zalik. Dan mungkin juga kita kasih perlu informasi buat jamaah. Apa itu Ustaz? Karena mengecewakan. Nauzubillah. 2, 3. Mengecewakan. Menyakitkan. Nah,
Kita mau konfirmasi dulu sama ibu yang Iya. masih tidak tersenyum. Senyum dulu. Iya, 5 juta soalnya ditipu dia. Tahu nggak? Untuk masuk ke Islam itu tidak nonton, ini gratis. Gratis, asal daftar. Jadi tidak ada pembayaran masuk di sini. Iya. Ya buat yang di rumah yang nonton Islam Tinda, mohon maaf kita konfirmasi sebaik-baiknya. Jangan pernah kena tipu. Betul. Nonton Islam itu tidak bayar, justru dikasih nasi kotak. Iya benar, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Ya Allah ada aja ya pagi-pagi kasihan buat ibu. Ya Allah mudah-mudahan digantiin rezeki sama Allah yang lebih banyak. Amin. Sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana yang di sini ya, bawah ya. Oh kan ibu ya, iya ini ibu yang kacamata, silakan ibu. Masya Allah. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sabaryati dari Majelis Taklim Nurhana Pertiwi, Kabupaten Belitung. Jangan ditakut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepuk tangan dong Bu. Ibu mencerminkan orangnya, namanya Ibu Sabarwati. Berarti ibunya sabar. Silakan Ibu. Silakan Ibu bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Sama siapa? Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Oh, udah ya Bapak ngalingin lagi. Baik Ibu silahkan. Ya, silakan Ibu. Tanyakan, kenapa banyak pengusaha yang seenaknya kepada rakyat, tapi mereka tidak menyadari hal tersebut. Pengusaha atau penguasa? Pengusaha atau penguasa? Penguasa. Oh penguasa, iya. Kadang penguasa juga berusaha. Oh iya, iya. Terus Bu. Apakah itu mereka terjebak dalam istijrat? Wah, itu aja Ibu Sabarwati. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Sabarwati. Dalam hatinya lega, udah nanya. Silakan dijawab Ustaz Syam. Ada guru-guru Maulana Habib Abdullah, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Untuk mengingatkan yang mungkin lupa ataupun memberitahu yang belum tahu dan menguatkan yang sudah tahu adalah istidraj itu adalah orang yang merasa aman-aman aja dari azabnya Allah. Istidraj itu orang yang merasa ini adalah nikmat padahal sebenarnya ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sholat, zolim sama orang tapi lancar rezekinya, dikiranya nikmat padahal itu azab. Ada seorang penguasa zolim sama rakyatnya tapi hidupnya nikmat-nikmat aja, dikawal kemana-mana, terbang kemana-mana, nyaman-nyaman aja hidupnya, dikira nikmat dari Allah padahal itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim sama rakyatnya termasuk daripada itu? Maka jawabannya termasuk. Ada contohnya dalam Al-Quran, Fir'aun. Fir'aun merasa hidupnya nyaman-nyaman aja, subhanallah. Padahal dia zalim kepada yang dipimpinnya. Anak laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Ada lagi siapa? Namrud, zalim kepada yang dipimpinnya. Ada lagi siapa? Raja-raja terdahulu diceritakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka adalah seorang penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat diceritakan penghuni surga itu yang pertama adalah imam, adalah seorang pemimpin adilun, muqsitun, muwaffaqun, pemimpin yang adil kepada rakyatnya, memberikan hak rakyatnya, tidak zalim terhadap rakyatnya, maka dia penghuni surga. Subhanallah. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau yang adil masuk surga, berarti yang zalim sudah jelas neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, Jadi yang lawannya adil kan zalim. bicara masalah tentang pengusaha, penguasa. Iya, Ibu, apakah itu istidraj? Betul. Iya, seperti termasuk. Fir'aun, Namrud. Iya, mereka rasa Nauzubillah. ini nikmat, aman-aman aja hidupnya, padahal sedang diadab oleh Allah. Wih, tuh tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Makasih banyak sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Ibu sabar. Udah sabar Bu? Masya Allah, begitulah kira-kira jawabannya. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, Masya Allah ya. Kita mau coba dengar juga nih ada informasi menarik yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Kita semua harus baik sangka, tidak semua penguasa itu zalim. Ternyata ada penguasa dengan ilmunya, dia dengan kekuasaannya, dia bisa membantu sesama. Amin. Contohnya CT Arsa Foundation. Oh iya. Situ hebat itu. Bagaimana mengarahkan kepada semuanya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Solusi yang terbaik dengan cara berdonasi. Melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara mudah sekali. Apa itu Ustadz? Scan QRIS CT Ars Foundation. Oh yang di sebelah saya ini. Oh Masya Allah. Makin lancar informasi dari Ustadz Maulana ya. Luar biasa. Makasih banyak Ustadz informasinya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kita semuanya. Amin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di studio Islam itu Indah ya. Masih di tema kita pagi hari ini adalah istidraj kekuasaan. Masih bersama jamaah yang hadir di studio menemani kita dari Kalimantan Tengah dan juga Bangka Belitung. Tepuk tangan dong buat jamaah kita ini, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah jauh-jauh mampir ke Islam itu Indah. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita lihat lagi sebuah video tayangan atau kita tonton sama-sama ya tentang lebih dari 100 orang pendemo ditangkap. Astagfirullah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024 sempat ricuh. Bahkan disebutkan ada lebih dari 100 pendemo penolak revisi UU Pilkada ditangkap kepolisian. Mereka ditangkap di sejumlah titik. Di antara mereka ada yang mengalami sejumlah luka, mulai dari bibir pecah hingga hidung patah yang belum diketahui penyebabnya. Astagfirullah. Ya Allah, kamu nggak ikut demo kan? Enggak. Kamu namanya siapa? Nadia. Nadia. Ngeliatnya kayak gimana kalau kayak gitu tuh tadi tuh? Sedih banget ya, kok bisa ya kayak gitu. Jangan-jangan kalau misalnya ada orang yang nangkep-nangkep karena dia punya kekuasaan tuh sampai orang benjut-benjut gitu segala macam. Jangan-jangan dia istidraj, bener nggak Mbak? Ya kayaknya istidraj. Iya kayaknya gitu ya. Apa kita tanya aja ya sama guru kita gimana? Bapak bukan bapak loh, jangan maju loh. Bapak ngeliatin cakep aja maju. Iya. Jadi coba Nadia jelasin kepada semua anak-anak, orang-orang yang lagi mungkin ada sesuatu nggak? Iya. Ya udah habis waktunya. Duduk. Makasih banyak Mbak Nadia. Ya Allah sini mic-nya, tepuk tangan dong buat Mbak Nadia. Gila cakep maju sendiri, heran nggak dipanggil. Coba kita panggil Habib aja. Bib, biar netral. Bib sini. Bib izin Bib ya. Ini kita katanya nih saya dengar-dengar kalau orang yang haus kekuasaan itu tanda pemimpin yang sudah terjebak dalam istidraj. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Bib Abdullah.
Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli dan para jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkilillah wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang yang haus kekuasaan ini termasuk istidraj? Saya teringat akan kisahnya Fir'aun. Tadi udah disebut sama guru kita Ustadz Syam ya. Bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud yang terus mendapatkan kenikmatan dari Allah. Akhirnya terjerumus di dalam kubangan dosa. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasanya orang kalau haus kekuasaan ada pembisiknya, benar gak? Ada yang ngompor-ngomporinnya. Nah, Fir'aun ini ada yang ngomporin, ada yang setia sama dia. Siapa namanya? Yaitu Haman. Nah, Haman ini terus ngomporin Fir'aun. Bahkan dia bilang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun kata dianya, itu orang-orang Bani Israel kita harus tindas. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka sembelih anak-anak kaum Bani Israel ini di hadapan ibu-ibunya. Mereka tindas, mereka nodai wanita-wanita Bani Israel di hadapan suami-suaminya. Wal'iyadzubillah. Bahkan Haman ini mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau ini lebih tinggi, lebih agung daripada Tuhannya Musa. Sampai-sampai apa? Dia bilang kepada Haman, wahai Haman kalau gitu bangunkan aku bangunan yang teramat tinggi. Dibangunkan bangunan yang tinggi, tahu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun ini disuruh nyelupkan panah. Ya, panah itu ada darahnya disuruh celupkan. Kemudian apa? Kemudian disuruh tembakkan panah tadi ke atas langit. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan Fir'aun ini sudah melukai Tuhannya Musa katanya. Biar apa? Biar Bani Israel ngelihat tuh Musa yang dapat wahyu dari langit katanya. Biar lihat aku sudah melukai Tuhannya Musa. Padahal Tuhan Musa ini apa? La ya'rifuhu syai'. Orang gak ada yang tahu tentang Tuhannya Musa. Wala di langit wala di bumi ya. Tapi subhanallah, subhanallah. Inilah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai sanggup untuk menindas terhadap kaum Bani Israel. Bahkan pembangunan daripada bangunan menara yang teramat tinggi tadi apa? Memakan daripada korban 50.000 orang. 50.000 orang kaum Bani Israel disuruh kerja paksa untuk membangun daripada ambisi, harapan daripada Fir'aun ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu waspada ya. Jangan-jangan kita ini sudah istidraj di dalam kekuasaan. Buktinya apa? Kita punya keluarga ya. Ada mungkin di sini kepala keluarga ya. Ada mungkin di sini wakil kepala keluarga. Ada mungkin di sini juga orang yang ikut anggota keluarga, tapi perlu tahu apakah kita ini selalu diberikan istidraj oleh Allah. Makin enak nyari rejeki, enak mendapatkan berbagai macam hal tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita harus bersyukur selalu kepada Allah. Masya Allah. Makasih banyak Habib penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Oke, kita lanjut lagi sebelum nanti kita kasih kesempatan kembali kepada jamaah bertanya sama guru-guru kita. Kita kasih kesempatan lagi Ustadz Maulana untuk bertanya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Masya Allah. Yang mana dari Ustadz? tadi, ini selalu ketawa dari tadi. Yang mana? Balik-balik deh. Iya Allah. Coba, yang di mana Ustadz? Yang mana? Oh, itu ibu yang di atas. Oh ya, boleh Bu. Berdiri Bu, berdiri Bu. Enggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa ya berdiri. Bu, berdiri Bu, nggak apa-apa Bu. Ayo. Ibu ya Allah, nggak dicubit Bu, mau Ustadz Coba aman. Ibu melihat ke sana, Ya. kenalkan nama Ibu siapa? Namanya Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Kartasia. Ibu Kartasia. Ibu Kartasia, pernah nggak Ibu antri berobat? Pernah. Antri apa Ibu? Terus tiba-tiba ada orang datang nggak ikut antri, langsung masuk. Ibu lihat kesel nggak? Robot. Ya. Kesel nggak Bu ngeliat kayak Kesel gitu? nggak Bu liatnya? Pernah. Pernah begitu ya? Terus menurut Ibu gimana? Itu kan Pak,
Kesel, itu kan kesel, itu kan kesel. Kita kan ikut antri, Ya. dia kan udah ikut antri. Ya. Iya. Kesal kita yang enggak yang ikut antri itu. Iya. Dengan bahasa Banjar aja enggak apa-apa. Iya. Diulang lagi nanti bapaknya. Ibu, ya makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu, ya Allah. Ternyata bertanya itu tidak mudah. Apa tuh? Grogi. Silakan Ustaz. Baik, Iji Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada tim Islami Tindak yang mengingatkan kita untuk bisa berlaku adil. Menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Karena menjadi pemimpin itu terpilih dari sekian banyak orang untuk menjadi perwakilan dari semua masyarakat yang ada. Gak usah jauh-jauh, Pak RT, Pak RW, betul tidak? Semua memimpin di sini. Angkat tangan yang memimpin jamaah datang ke sini. Angkat tangan. Angkat tangan. Memimpin jamaah. Ya. Oh, yang itu tadi ya. Kalau di sini sama aja semua. Kalau begitu ketahuilah satu hal buat kita. Ketika ada pelayanan, harusnya kita yang melayani, bukan kita dilayani. Betul. Dalam hal ini, nauzubillah summa nauzubillah. Saya teringat selalu perkataan guru sekumpul. Ada 3 manusia yang tidak ada dosa kecil padanya. Semua dosa besar. Siapakah itu? Yang pertama, orang tua. Itu tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Disebabkan orang tua itu adalah orang yang memimpin terhadap keluarganya. Betul tidak? Harusnya orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua memberikan contoh yang buruk, ikutlah anak-anaknya. Maka tidak ada dosa kecil. Kalau orang tua berbohong, bohongnya bohong besar namanya. Karena anak mengikut. Kemudian yang kedua, siapa itu? Yakni mohon izin guru. Makanya para guru-guru kita, ustadz itu jangan macam-macam. Karena kita ini memimpin umat, memimpin manusia. Ada murid-murid, ada jamaah. Kalau kita melakukan hal, bisa jadi itu akan jadi contoh buat jamaah. Oh, ustadz aja bilang begitu. Ustadz aja bilang begitu. Nah, ini hati-hati. Tidak ada dosa kecil padanya, semua dosa besar. Jamaah. Makanya saya berenang pakai baju koko juga. Enggak, buat menarik jamaah baru. Betul. Ikan-ikan di laut. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak ada dosa kecil padanya. Siapa itu? Adalah para pemimpin. Yang diberikan amanah untuk memimpin, bukan dijadikan jabatan itu untuk mempermudah urusan dia. Tidak begitu maksudnya. Maksud daripada sini adalah inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Untuk mengurus orang-orang. Setiap jiwa diurus. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai tidak mau tidur kalau ada kambing yang masih ngembek. Belum masuk di kandang. Oh, belum dimasukin ke kandang. Gitu. Bu, Ibu, suara apa Ibu? Salah, suara Ustadz Maulana, enak aja Ibu. Iya. Makasih banyak. Semua itu tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah. Kita lanjut lagi yuk. Nah sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, sekarang gantian dong dari sebelah sini Kalimantan nih. Mohon izin. Ya Ibu, mana dia? Iya, oke. Dioper-operan lagi nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari Majelis Taklim Nur Hidayah, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Rahmawati. Pertanyaannya Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Bersama Habib Abdullah. Habib Abdullah. Bib, izin Bib. Siap. Ya, pertanyaan saya begini ya Bib. Ya, silakan Bunda. Ada seorang pemimpin yang gila akan pujian dan gila akan kehormatan, apakah mereka itu terjebak dalam istirahat? Tolong dijawab. Sekian dan terima kasih. Nah, iya luar biasa. Ibu-ibu ini suka gosip. Iya. Pertanyaannya begini, tolong dijawabkan dengan begitu. Silakan Bib, silakan. Izin. Marhaba, Masya Allah. Ya, mohon izin Bunda ya, saya jawab pertanyaannya ya.
Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan Mas Fadli dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gila pujian. Siapa yang sering gila pujian di sini? Hah? Ada yang gila dipuji suami enggak? Enggak ada ya? Oh, berarti suaminya jarang muji nih. Ya, subhanallah, subhanallah. Ada yang gila pujian, itu apakah dia terjerumus di dalam istidraj? Maka kita perlu ketahui, saya ingin membawa lagi cerita tentang Fir'aun. Tadi barusan cerita Fir'aun dengan Haman, maka ada cerita Fir'aun di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini Imam Ghazali yang menceritakan bahwa Fir'aun itu selama 400 tahun dia nggak pernah masuk angin. 400 tahun Bunda. Kita kadang-kadang duduk di teras rumah sudah merasakan masuk. Fir'aun 400 tahun nggak pernah merasakan sakit, pusing sedikit nggak pernah, sakit perut sedikit nggak pernah, masuk angin nggak pernah. 400 tahun dia merasakan selalu dalam nikmat kesehatan. Begitu habis 400 tahun apa yang dia rasakan? Dia merasakan bahwa dirinya ini adalah Tuhan. Di situ Fir'aun mulai mengaku Tuhan. Dia ngomong, ana rabbukumul a'la. Akulah katanya Tuhan yang paling luhur dan paling agung. Gara-gara gak pernah sakit. Ini baru diuji sama Allah, gak pernah masuk Makanya kalau masuk angin ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa masih dikasih sakit sama Allah? Buktinya badan kita ada zakatnya. Badan tuh ada zakatnya. Apa zakatnya badan? Yaitu merasakan yang namanya sakit. Nah ini buat para jamaah mungkin ada yang belum sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan insya Allah. Ya, yang menyaksikan Islam itu indah ini, masih dalam keadaan mungkin ada yang sakit, ada yang kurang beruntung di dalam kesehatannya, mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Nah subhanallah, subhanallah. Dan kita perlu tahu orang yang sabar dalam keadaan sakitnya dan ridho qanaah terhadap Allah, dia selalu dalam kegiatan dihitung pahalanya oleh Allah. Jadi walaupun sakit nih Bu, begitu dia sabar, menyadari bahwa sakitnya ini adalah ujian dari Allah dan menyadari bahwa sakitnya ini agar dia kembali selalu kepada Allah, maka orang itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melebihi daripada pahala salat, melebihi daripada pahala zakat, melebihi daripada pahala ibadah-ibadah. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang mau bertanya lagi. Boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh ya boleh. Coba yang deket-deket tadi. Tadi ada yang mau ngambil juga di sebelahnya. Silakan Ibu. Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Astiyah Majelis Taklim Nur Hidayah. Bu, lihat sana. Lihat sana ya boleh. Dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dong buat Ibu Astia dulu dong ya. Saya mau bertanya. Ya. Sebagai seorang pemimpin dan menggunakan ilmunya untuk menyalahgunakan menyelenggarakan orang lain, apakah itu benar? Menyelenggarakan maksudnya menyengsarakan. Menyengsarakan. Iya. Apakah itu benar? Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyanya sama siapa? Iya. Pak Ustadz Sam. Oh iya bukan sama Bapak. Jamaah. Taruh. Jamaah. Ada yang mau deket-deket sama yang tadi ngaju. Ibu ini bertanya tapi menyiksa ibu yang di bawah. Bisa aja. Yang diperhatiin yang di bawah. Yang di bawah. Silakan Ustaz Syam dijawab. Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Janganlah kalian memakan harta, saling memakan harta, mengambil manfaat, mempergunakan yang ternyata itu bukan hak kalian. Berkenaan dengan ayat ini, suatu ketika ada dua orang berperkara datang kepada Nabi SAW. Memperkarakan tentang harta, siapa nih sebenarnya pemilik harta ini. Lalu sebelum mereka berperkara, Nabi SAW langsung mengingatkan, siapapun di antara kalian yang pintar ngomong, ada ilmunya, untuk mengambil haknya orang yang sebenarnya bukan haknya, tapi gara-gara ilmunya nanti dia bisa mengambil daripada hak orang itu, maka itu bagaikan dia minta neraka sama saya. Subhanallah. Jadi ini orang datang kepada Nabi, dua orang. Subhanallah. Kata Nabi, seandainya di antara kalian, salah satu di antara kalian nanti ini pada saat berperkara ada salah satunya yang pakai ilmunya, ilmu ngomongnya, pintar ngomongnya supaya saya membelanya, maka itu sama saja dia sedang meminta neraka kepada saya. Subhanallah. Berarti orang yang mempergunakan ilmunya untuk mengambil hak orang lain, batil kepada orang lain, zalim terhadap orang lain, itu sama saja dia sedang mempersiapkan tempatnya di neraka. Manusia yang paling tinggi ilmunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling pintar adalah Rasulullah. Tapi kita lihat bagaimana tempat tidurnya Nabi. Kita lihat bagaimana rumahnya Nabi. Kita lihat apa yang dipakai Nabi waktu meninggal dunia. Nabi menggunakan pakaian yang sudah ada tambalannya. Nabi tidak pernah pakai ilmunya untuk bodoh-bodohi orang. Nah, jangan sampai juga maksudnya sebagai pemimpin ini lupa. Bukan mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Nah itu, nauzubillah min dzalik, bahaya itu ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi yang mau kita kasih kesempatan, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wow, yang atas ini cepet nih, boleh coba kita kasih di atas. Maaf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hayati dari Majelis Taklim Nur Hidayah, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dong buat Ibu Akmal, silakan Ibu. Mohon izin bertanya kepada Habib Abdullah. Boleh Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah pemimpin yang tidak mau turun jabatan itu termasuk dalam jebakan istidraj? Wih, berat Terima kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pertanyaannya berat juga ya. Tepuk tangan buat Ibu Akmal. Silakan dijawab Bib. Fadhal Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari Bunda adalah apakah orang yang haus jabatannya, dia udah mau jabatannya terus nggak mau turun-turun, itu termasuk ke dalam jebakan istidraj. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sebagaimana makna istidraj, mengingatkan kembali bahwa istidraj itu adalah Allah Subhanahu wa taala membuat kita terlena akan sesuatu nikmat. Dan kita nggak tahu bahwa kapan nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami bakal berikan istidraj, kata Allah, kepada mereka dan mereka dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sebagaimana yang kita ceritakan tadi tentang profil-profil orang yang tidak mau turun jabatan. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mau emang turun dari jabatan? Gak mau. Ya. Dia mau terus memegang jabatannya itu. Dia mau hancurkan dan tindas siapapun yang menentangnya. Bahkan dia sampai apa? Sampai membunuh seluruh daripada anak-anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Berharap apa? Berharap tidak ketemu dengan anak Bani Israel ini yang bahkan menggulingkan kekuasaannya. Karena Fir'aun ini pernah mimpi. Mimpinya apa? Bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh seorang anak dari kalangan Bani Israel. Siapa anak tersebut? Tidak melainkan adalah Nabi Musa. Padahal itu tahun yang lahir banyak anak laki-laki. Anak laki-laki tiap lahir digorokin depan bapak ibunya, Bu.
digorok, disembelih di depan bapak ibunya. Tapi Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Nabi Musa malahan dialirkan di atas sungai Nil. Kalau mungkin di Kalimantan ada tongkang, benar gak Bu? Ganal gak dah? Ganal gak dah? Ganal tongkang. Tahu ganal gak? Hah? Besar ya. Kalau tongkang itu gede, orang bisa muat berapa orang ya. Tapi ini Nabi Musa dialirkan di sungai lebih besar daripada sungai Barito. Lebih besar daripada sungai Mahakam, dialirkan di situ. Selamat Nabi Musa di atas dus. Sampai kemana? Sampai ke istananya Ternyata bayi Musa inilah yang akhirnya menggulingkan daripada kekuasaannya Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah wanti-wanti. Setiap anak dibunuhin ya. Bahkan perempuan dinodai biar nggak lahir daripada kalangan Bani Israel. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka ya orang yang tidak mau turun jabatannya itu termasuk di dalam jebakan istidraj. Wal'iyadzubillah apalagi dia sampai menekuni daripada profilnya Fir'aun waliyadzubillah. Dan kita perlu tahu di Indonesia ini adalah negara demokrasi ya. Ya. Bersama-sama mudah-mudahan insya Allah ya. Satu dengan yang lainnya saling mengerti karena negara kita juga timbul atas musyawarah dengan mufakat. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali masih tausiah dari guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini, istidraj kekuasaan. Nah sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada Habib Abdullah dan juga Ustadz Syam. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita mengetahui ini? Karena yang namanya istidraj ini gak berasa tadi Habib bilang. Tahu-tahu Allah kasih istidraj sama kita. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui kalau diri kita ini udah terjebak dalam istidraj? Bagaimana cara melepaskannya, Bib? Mohon izin penjelasannya. Baik. Nah, bagaimana cara kita untuk melepaskan daripada istidraj? Kita harus memiliki mawas diri dengan khauf dan raja. Yaitu kita selalu merasakan diri kita ini takut kepada Allah. Takut bahwa suatu saat nikmat yang diberikan ini akan dicabut dengan tidak terhormat. Nikmat ini diberikan kayak kita, analoginya adalah kita ini menerima sesuatu ya. Kita begitu dikasihkan sesuatu itu paling tidak apa? Paling tidak kita memberikan ucapan terima kasih. Ada orang ngasih kue sama kita. Ada orang ngasih baju sama kita. Ada orang ngasih pakaian sama kita. Kita jawab terima kasih. Kita pakai orang yang memberikan kepada kita pakaian tersebut, hadiah tersebut akan merasa bahagia. Betul. Tapi subhanallah, ada orang begitu kita kasih pakaian, pakaiannya dibuang. Kita kasih kue, kuenya nggak dimakan. Kira-kira sakit hati nggak yang ngasih? Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih luhur dari itu semuanya. Kita harus mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya teringat Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Beliau pernah memberikan doa ya. Agar apa? Agar nikmat ini selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca bersama-sama doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika. Inni a'udzubika. Minas salbi. Minas salbi. Ba'dal ata'. Ba'dal ata'. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika. Inni a'udzubika. Minas salbi. Minas salbi. Ba'dal ata'. Ba'dal ata'. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika. Inni a'udzubika. Minas salbi. Minas salbi. Ba'dal ata'. Ba'dal ata'. Ya Allah, berikanlah kepadaku, aku berlindung kepadamu dari dicabutnya nikmat. Dari dicabutnya nikmat setelah diberikan. Maka kita takut nikmat ini Allah cabut tanpa kita ketahui. Begitu lagi sehat-sehat tiba-tiba stroke. Ya, banyak ya.
Lagi sehat nih Masya Allah ya, tiba-tiba ke ladang, nggak tahu tengah jalan, tiba-tiba stroke waliyadzubillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jagakan nikmat buat Amin. kita. Dan doa tadi silahkan diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran ilmunya Bib. Mungkin Ustaz Camat yang mau ditambahkan silakan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sanastadrijuhum, inilah yang disebut dengan istidraj min haitsu la ya'lamun, dari yang mereka tidak ketahui. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang istidraj itu Allah tidak menitik beratkan kepada istidrajnya, tapi Allah menitik beratkan kepada mendustakan ayat-ayatnya. Jadi sebenarnya memang kalau istidraj itu tidak bisa kita ketahui, tapi yang Allah inginkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membedakan antara istidraj dan tidak istidraj itu adalah diri kita yang tahu. Apakah selama ini kita taat sama Allah? Apakah selama ini kita mendurhakai Allah malah? Apakah selama ini kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim? Apakah selama ini kita zalim terhadap yang kita pimpin? Jadi bukan mencari-cari yang mana yang istidraj, mana istidraj, tidak. Tapi kita mencari-cari, menghisap diri kita. Ya Allah, ternyata saya menjadi pemimpin, saya masih zalim terhadap yang saya pimpin. Oh ternyata saya jadi suami, saya masih kadang zalim, tidak memberikan hak kepada istri. Ternyata saya menjadi ayah, kadangkala saya masih tidak memberikan hak terhadap anak-anak saya. Tidak memberikan waktu kepada mereka, hanya memberikan harta. Ternyata ini saya belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memikirkan istidrajnya, tapi pikirkanlah apa kira-kira yang membuat kita mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melakukan hal tersebut, sehingga kita terbebas daripada yang namanya istidraj, kekuasaan. Wallahu taala alam. Makasih banyak Ustaz Syam. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini istidraj kekuasaan. Ketahuilah istidraj itu adalah jebakan. Jadi kalau kita gandengkan antara istidraj dengan kekuasaan, berarti jebakan dalam kekuasaan. Hati-hati, jangan sampai terlena dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini semua berpotensi jadi pemimpin, dan memang kita diciptakan untuk jadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Hati-hati, jangan sampai kekuasaan yang Allah amanahkan kepada kita justru menjebak kita sehingga tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadikanlah jabatan kekuasaan atas amanah yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi Allah. Di mana ada seorang nabi justru juga sebagai raja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dan ini jadi pembelajaran besar buat kita. Yuk kita belajar dari para nabi-nabi Allah untuk menjadi pemimpin yang baik. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih buat guru-guru kita ilmunya, semoga bermanfaat buat semuanya. Dan buat kita juga, Masya Allah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salam.